Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah keterampilan berbicara. Saudara sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah berbicara untuk berkomunikasi. Tentu saja Anda sudah menguasai betul tentang berbicara ya. Berbicara itu adalah proses interaksi antara si pembicara dan lawan bicara. Jadi berbicara itu mengeluarkan ya informasi ataupun menyampaikan informasi, pesan ataupun ya berbagai hal hasil dari membaca, menyimak ya yang kita sampaikan dalam bahasa lisan. Nah, saudara, oleh sebab itu berbicara untuk berkomunikasi ini tentu saja Anda harus memahami betul apa itu komunikasi. Saudara, komunikasi itu sendiri adalah salah satu sarana untuk terkoneksinya dengan orang lain ya di sekeliling kita tentunya ya. Nah, oleh sebab itu saudara, dalam berbicara ataupun dalam berkomunikasi ini tentu saja ada informasi yang harus kita sampaikan kepada lawan bicara kita sehingga informasi ataupun pesan itu bisa diterima dengan baik oleh lawan bicara atau pendengarnya. Nah, saudara, ada komunikasi itu sebetulnya bersifat verbal ya, dan ada juga komunikasi itu bersifat non verbal. Nah, komunikasi verbal itu biasanya adalah komunikasi yang terjadi dengan berbicara pada orang lain ya. Nah, ini ada ungkapan kata-kata di sana, ada pesan, ada informasi yang disampaikan kepada orang lain di sana. Nah, sedangkan nonverbal maksud saya adalah komunikasi yang terjadi melalui perantara atau media. Nah, bisa jadi Anda akan menggunakan bahasa tubuh sebagai medianya ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu bagaimana sebetulnya kita itu mampu berbicara atau mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi prinsip teknik berkomunikasi atau berbicara yang baik itu yang bisa Anda pahami. Yang pertama itu berbicara efektif. Saudara, berbicara efektif artinya tidak bertele-tele ya, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan itu. Nah, bisa jadi cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Itu yang terpenting. Oleh sebab itu, berbicara efektif ini membuat lawan bicara kita akan fokus pada apa yang kita sampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Nah, jadi saudara, tentu saja berbicara efektif ini sangat baik Anda pahami ya, sehingga Anda mampu berbicara dengan baik. Saudara, yang kedua, berbicara penuh motivasi. Nah, saudara, agar komunikasi kita ini dapat dipahami dengan baik, maka kita harus berbicara penuh motivasi. Nah, komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara kita ini haruslah yang bersifat mendorong ya. Nah, hal ini penting terlebih ketika yang berbicara itu adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada lawan bicaranya. Seperti bos kepada anak buahnya misalnya ya. Nah, motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan ataupun penyemangat ya dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara kita itu tergerak untuk melakukan sesuatu dengan baik tentu saja ya, dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Nah, oleh sebab itu ini penting juga Anda pelajari tentang berbicara penuh motivasi ini. Nah, kemudian yang ketiga itu berbicara untuk mendapatkan perhatian. Saudara, untuk menjadi seorang pembicara yang baik
Nah, kita harus mampu berkomunikasi dengan baik pula. Oleh sebab itu, pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara ataupun pendengar ini mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi atau berbicara ini tentu saja perlu diperhatikan temanya ya, atau materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara kita agar membuat mereka tersebut tetap fokus dengan kita. Nah, oleh sebab itu ada baiknya saudara untuk memperhatikan siapa sebetulnya lawan bicara kita agar materi yang kita sampaikan itu tetap kita lakukan tepat sasaran ya. Ya, jadi saudara, selain itu usaha kita adalah usahakan penyampaiannya dilakukan dengan gaya yang menarik. Nah, temukan materi yang belum pernah pendengar tahu ya, dan juga selipkan hal-hal unik. Tentu saja hal yang menarik perhatian lawan bicara kita, sehingga mereka tidak bosan mendengar apa yang kita sampaikan. Saudara, yang keempat adalah berbicara melalui keinderaan. Nah, saudara, dalam teknik berkomunikasi ini tentu saja agar tema atau materi yang kita sampaikan ini bisa meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara kita, maka kita harus bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera kita ya, yang meyakinkan mereka, yang meyakinkan si pendengar. Nah, seperti gerak tangan kita, tatapan mata kita ya, senyuman kita, atau kenyitan dahi juga ini akan menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Nah, oleh sebab itu saudara, agar lawan bicara kita mengerti bahwa tema yang kita bicarakan itu adalah hal yang penting ya, dan patut untuk didengar. Nah, oleh sebab itu kita harus berbicara melalui keinderaan kita. Nah, saudara, selanjutnya Anda juga perlu mengetahui bagaimana sebetulnya cara berkomunikasi ini agar berkarisma ya ketika berbicara dengan orang lain. Nah, tentu saja saudara, agar komunikasi kita ini berkarisma, maka hal-hal yang harus Anda lakukan, yang pertama Anda harus belajar untuk bertanya. Nah, saudara, tentu saja semua percakapan yang baik dimulai dengan sebuah pertanyaan. Dalam hal ini tentu saja berikan beberapa pertanyaan ya kepada lawan bicara kita untuk membangun hubungan yang lebih baik, lebih komunikatif. Nah, jadi saudara, belajar untuk bertanya itu tentu saja ini akan membuat hubungan yang lebih baik lewat komunikasi ini ya. Jadi Anda bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan di dalam percakapan Anda ya, di dalam pembicaraan Anda tersebut. Kemudian yang kedua, mulai dengan kejujuran. Saudara, orang yang berkarisma itu sebetulnya cenderung terbuka dan sangat jujur ya dengan lawan bicara mereka. Oleh sebab itu kejujuran yang disampaikan ini ternyata menarik lebih banyak orang. Oleh sebab itu Anda mulailah dengan kejujuran. Insya Allah Anda akan berhasil berbicara dengan baik dan bisa disimak dengan baik pula oleh lawan bicara Anda. Kemudian yang ketiga, tunjukkan kerentanan Anda. Nah, saudara, dalam hal ini Anda harus menunjukkan kerentanan Anda kepada orang lain. Ini akan membuat Anda itu terlihat lebih mudah didekati dan bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, tentu saja kalau kita menunjukkan ya kerentanan kita, kelemahan-kelemahan kita sebetulnya kepada orang lain ya, sehingga itu mereka akan lebih bisa dekat dengan kita.
tapi kita harus yakin dan percaya diri ya. Itu harus kita lakukan itu kalau kita mau menunjukkan kerentanan kita. Jangan pula ketika kita menunjukkan kerentanan kita, menunjukkan kelemahan kita, kita bisa ciut gitu. Kita bisa tidak memiliki harga diri, bukan begitu. Tapi di sini kita itu untuk menarik perhatian mereka agar mereka lebih dekat dengan kita. Itu. Kemudian yang keempat, buatlah orang lain merasa istimewa. Nah, ini perlu Anda lakukan. Sebetulnya saudara, semua orang itu pasti senang berada di sekitar orang-orang yang bisa membuat mereka itu merasa istimewa ya. Makanya mulailah untuk meningkatkan kecerdasan emosional ataupun EQ kita agar bisa membuat orang lain itu merasa penting saat berhubungan dengan kita. Nah, jadi saudara, saya kira Anda harus melakukan itu. Kemudian yang kelima, Anda sebetulnya bisa mengikuti pelatihan atau kursus di bidang public speaking. Nah, ini penting bagi Anda ya. Jangan khawatir. Nah, saat ini public speaking ini luar biasa ya biayanya, tetapi Anda juga tidak perlu khawatir dengan biaya pendidikan yang harus dibayar, sebab saat ini kan telah tersedia pinjaman dana khusus pendidikan ya yang bisa Anda manfaatkan. Nah, ini saudara, perlu juga saya kira Anda mengetahui bagaimana sebetulnya kita menyusun pembicaraan yang efektif. Nah, saudara, ketika kita ingin berkomunikasi dengan baik, karena saudara, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja apa yang kita sampaikan itu harus efektif, harus tepat sasaran ya. Nah, oleh sebab itu saudara, apa yang kita lakukan sebaiknya ini berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Nah, ini yang pertama. Jadi untuk menyusun pembicaraan yang efektif itu, yang pertama Anda lakukan adalah berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Nah, dalam urusan berbicara, biasanya kita kesulitan untuk berpikir dengan jelas ya, ketika kita memiliki ide yang tentu saja belum dipikirkan dengan baik. Nah, punya banyak hal yang ingin disampaikan misalnya, atau topik pembicaraannya sangat penting bagi kita. Nah, ini harus kita lakukan dengan cermat ya, dengan teliti, sehingga kita mampu menyampaikannya dengan baik. Kemudian yang kedua, kenali lawan bicara kita. Saudara, tahap lainnya dalam cara berbicara yang baik itu sebetulnya Anda itu harus mengetahui lawan bicara Anda. Nah, dari situ Anda bisa menentukan kata-kata yang akan Anda keluarkan ya. Anda tidak bisa menganggap semua orang itu sama, karena pengetahuan dan daya tangkap orang itu pasti berbeda-beda. Oleh sebab itu Anda harus mengenali lawan bicara Anda. Nah, kemudian yang berikutnya, ketiga, sebaiknya Anda membuat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Jadi saudara, buatlah pembicaraan yang ringkas namun efektif ya. Nah, di sini berbicara secara efektif itu pada prinsipnya adalah berbicara seperlunya ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti tentunya. Nah, salah satu langkah penting dalam berbicara efektif ini adalah dengan mengetahui apa yang tidak harus dibicarakan. Jadi yang tidak perlu kita bicarakan sudah tidak perlu kita sampaikan ya. Kita singkirkan saja. Yang penting-pentingnya saja yang kita sampaikan agar pembicaraan kita lebih efektif, lebih tepat guna ya, lebih tepat sasaran. Kemudian saudara, yang berikutnya keempat adalah beri gambaran pada perbincangan Anda, pada pembicaraan Anda maksudnya. Nah, Anda ketika memberi gambaran pada perbincangan Anda itu, sebetulnya Anda itu harus menggambarkan atau memberikan contoh khusus ya, mengenai konsep bahasan pada lawan bicara Anda, sehingga mereka itu dapat membantu Anda untuk menyampaikan pesan yang Anda maksud. Nah, jadi saudara, pada dasarnya nanti pesan yang kita sampaikan itu harus diterima dengan baik oleh lawan bicara kita, sehingga nanti pesan itu akan disampaikannya kembali kepada orang lain ya, sehingga pesan kita itu betul-betul bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya, yang kelima adalah hindari kata-kata pengisi yang tidak penting.
Nah, ini perlu Anda lakukan karena biasanya kata-kata tak bermakna ya seperti jadi, ya, dan lainnya itu selalu muncul ya ketika kita ingin mengisi kekosongan dalam pembicaraan ataupun membutuhkan jeda untuk berpikir. Nah, saudara, sesekali sih mungkin tak mengapa ya menggunakannya. Namun, jika kita terlalu sering menggunakan ataupun mengeluarkan kata-kata tersebut, nantinya Anda hanya akan dianggap tidak jelas dan tidak yakin dalam pembicaraan Anda. Oleh sebab itu, saya sarankan Anda untuk menghindari kata-kata pengisi yang tidak penting itu ya. Saya kira saudara, hal yang saya sampaikan itu sangat bermanfaat bagi kita kalau kita ingin menjadi seorang pembicara yang baik ya, sehingga kita bisa ya menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain itu, sehingga informasi itu akan dipahami dengan baik oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu, saudara, pembahasan berbicara untuk berkomunikasi ini perlu Anda pahami dan Anda kuasai. Saya kira untuk hari ini cukup sekian pembahasan kita terhadap topik ataupun pokok bahasan tentang berbicara untuk berkomunikasi. Saya harap Anda bisa memahaminya. Untuk itu silakan Anda buat sebuah rangkuman ya terhadap apa yang saya sampaikan tentang berbicara untuk berkomunikasi. Lalu hasilnya silakan Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Kemudian saudara, saya juga menyarankan Anda untuk mempelajari ataupun membaca buku-buku dan juga internet ya, membuka internet yang berhubungan dengan topik kita pada hari ini, yaitu berbicara untuk berkomunikasi. Ya, sekalian menambah wawasan Anda ya, menambah referensi Anda pada materi-materi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini. Saya kira demikian saudara. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.